Ke Surabaya, saudara, jelang berakhirnya PPKM level 4 pada hari ini. Petugas masih bersiaga di ruas jalan menuju pusat kota Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga diputar balik petugas. Sejumlah pengendara sepeda yang mencoba melintasi bundaran Waru diputar balik petugas Minggu pagi. Sementara secara umum aktivitas warga di ruang publik menurun pada hari terakhir pemberlakuan PPKM level 4. Meski demikian, penjagaan terus dilakukan petugas selama 24 jam. Ada jurnalis Kompas TV Via Irmar yang akan melaporkan lebih lengkap dari Surabaya, Jawa Timur. Via, PPKM level 4 ini berakhir hari ini. Perpanjang atau tidaknya PPKM level 4 ini masih menunggu keputusan atau evaluasi pemerintah pusat. Tapi seperti apa penjagaan petugas hari ini? Apakah ada pelonggaran di sana, Via? Baik, Radi dan juga saudara, dari pagi hingga siang hari ini, proses penjagaan di Bundaran Waru yang jadi akses masuk kota Surabaya masih dilakukan secara ketat oleh petugas gabungan yang terdiri dari TNI, polisi, dan juga petugas dari Dishub Kota Surabaya. Aturannya masih sama tadi dan juga saudara, di mana yang hanya diperbolehkan masuk adalah kendaraan pengangkut jenazah, ambulans, dan juga anggota TNI, polisi, dan juga tenaga kesehatan yang diperbolehkan masuk kota Surabaya melalui Bundaran Waru. Selain itu, petugas gabungan meminta pengendara untuk mencari jalur alternatif yang lain. Dan memang tadi saya melihat ada beberapa kali, belasan kali, bahkan dari tadi pagi hingga siang hari ini, pesepeda yang mencoba memaksa masuk kota Surabaya melalui Bundaran Waru. Namun dari petugas, terutama petugas kepolisian, tetap tidak mengizinkan, walaupun mereka menggunakan sepeda. Dan petugas kepolisian meminta pesepeda untuk mencari jalur alternatif yang lainnya. Dan memang kalau kita melihat pada siang hari ini, jumlah volume kendaraan dan juga mobilitas warga yang melewati Bundaran Waru Surabaya mengalami penurunan jika dibandingkan pada awal-awal pemberlakuan PPKM darurat, di mana penurunan ini terjadi dari hari ke hari. Dan ini juga saya sempat menanyakan ke beberapa petugas kepolisian yang berjaga di Bundaran Waru, bahwa alasan mengapa volume kendaraan dan juga mobilitas warga mengalami penurunan selain karena hari ini yang merupakan weekend atau hari Minggu, karena selain itu juga karena banyak masyarakat yang sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan juga sudah mengetahui bahwa Bundaran Waru ini ditutup secara total selama 24 jam. Seperti itu, Radit. Ya, selain di Bundaran Waru di wilayah Surabaya, Jawa Timur, penyekatan saat ini masih dilakukan di wilayah mana saja, Via? Ya, selain di Bundaran Waru, penutupan sendiri dilakukan di sejumlah ruas jalan utama yang ada di kota Surabaya. Ada sekitar 3 jalan utama, diantaranya yaitu Jalan Darmo, Jalan Tunjungan, dan juga Jalan Pemuda yang juga ditutup secara total. Dan ini juga berdampak terhadap mobilitas warga yang kemudian dari hari ke hari mengalami penurunan. Dan tadi juga saya sempat menanyakan ke Kabid Humas Polda Jawa Timur terkait tentang evaluasi dari pemberlakuan PPKM darurat hingga diperpanjang pada tanggal 25 Juni ini. Dari hasil evaluasi tersebut bahwa mobilitas warga sudah mengalami penurunan, kemudian juga jumlah warga yang mematuhi protokol kesehatan juga cukup tinggi. Dan saya juga mencoba untuk menanyakan ada berapa persentase mobilitas warga yang mengalami penurunan. Dari Polda Jawa Timur masih belum memberikan data yang pasti ada berapa persentase penurunan yang terjadi selama penutupan dan juga penyekatan di sejumlah ruas jalan utama yang ada di kota Surabaya. Namun yang bisa dipastikan adalah kesadaran masyarakat masih cukup tinggi. Dan untuk penutupan ini sendiri, Radi, baik itu di Bundaran Waru dan juga di sejumlah ruas jalan utama yang ada di kota Surabaya, pihak kepolisian masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya yang bisa dilakukan, apakah akan membuka atau seperti apa. Seperti itu, Adi. Baik, terima kasih Via Irmar, laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita kembali ke wilayah DKI